Yang unik dari teori reader response criticism dan yang membedakan teori ini dari teori sastra yang lain adalah bahwa pemaknaan atau makna dari sebuah karya sastra itu ditentukan oleh si pembaca. Jadi pembaca di sini diperbolehkan untuk tidak sekedar memberikan pendapat atau opini terhadap sebuah karya sastra, tetapi juga menciptakan dan memberikan makna berdasarkan pada perspektif, latar belakang, budaya, sosial, politik, maupun pengalaman pribadi pembaca itu sendiri. Oke, hi everyone, welcome back to my channel. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teori sastra yang cukup unik menurut saya, karena kesannya teori ini cenderung subjektif, gitu ya. Reader response criticism ini dianggap cenderung subjektif karena memfokuskan pada pembaca. Tapi seperti apa? Mari kita akan lihat agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori ini. Oke, jadi pada dasarnya reader response criticism ini memang menggunakan beragam pendekatan, ya kan, untuk mengeksplorasi keragaman atau perbedaan dari respon pembaca terhadap sebuah teks atau karya sastra. Ya. Nah, reader response criticism ini punya beberapa asumsi. Asumsi pertama itu bahwa pembaca itu kan dianggap tidak mungkin mengetahui apa yang diinginkan atau apa yang dimaksud atau apa tujuan dari seorang penulis. Dan secara ironis bisa dikatakan bahwa sebuah teks atau sebuah karya sastra itu tak punya makna atau meaningless gitu ya tanpa seorang pembaca. Maka ketika pembaca merasa memiliki makna gitu ya, atau pembaca memiliki pendapat, maka respon dari pembaca itulah yang penting. Nah, asumsi selanjutnya adalah bahwa pembaca itu ketika membaca itu tidak sekedar mencari makna di dalam sebuah teks, tidak sekedar mencari makna, tetapi menciptakan makna. Istilah kasarnya kita bisa mengatakan bahwa ketika seorang pembaca itu membaca novel misalnya, dia akan menciptakan makna sendiri berdasarkan pada pengalamannya ya, atau latar belakang budaya di mana dia tinggal di dalam sebuah masyarakat yang kebetulan masyarakat itu juga tergambarkan di dalam sebuah novel. Jadi dia bisa berbagi gitu ya. Jadi istilahnya relatable gitu ya, relatable. Jadi dia menciptakan sendiri, pembaca itu menciptakan sendiri makna setelah membaca atau ketika membaca sebuah karya sastra. Nah, maka responding to a text is a process. Description of that process are valuable because of a reader's response may enrich another reader's response. Jadi respon-respon dari pembaca itu akan memperkaya respon-respon pembaca lain. Makanya tujuan utama dari reader response itu akan tercapai, yaitu beragam perspektif dan lensa melihat sebuah teks atau karya sastra. Nah, itu asumsi dasar dari reader response criticism. Nah, terus mengapa reader response criticism atau reader oriented criticism ini begitu penting gitu ya? Karena kesannya kan subjektif. Karena kesannya seorang pembaca itu diperbolehkan berargumen atau beropini apa saja mengenai sebuah karya sastra. Apakah itu boleh-boleh saja untuk pembaca karya sastra. Tapi masalahnya ketika ini menjadi teori, ini kan harus bersifat scientific atau ilmiah, ya kan? Lalu di mana letak keilmiahannya? Nah, ini beberapa pertimbangan. Pertama, bahkan orang-orang kaum feminis misalnya, atau gender kritikus gender gitu ya, itu punya ketertarikan dalam reader response criticism karena mereka beranggapan bahwa seorang pembaca misalnya perempuan itu memiliki kacamata perempuan dalam
melihat makna dari sebuah teks. Ketika seorang perempuan membaca, apalagi perempuan dalam situasi sosial, keadaan politik tertentu, ketika membaca sebuah teks, dia akan punya pendapat yang berbeda dengan laki-laki atau perempuan lain yang tidak berbagi hal yang sama dengannya. Nah, jadi ada lensa atau ada kacamata dari kaum perempuan. Ya, jadi ketika kaum perempuan membaca itu punya cara berbeda dalam pemaknaannya. Begitu juga dengan sejarawan atau para historisis gitu ya, orang-orang yang melihat sebuah karya sastra itu berdasarkan latar belakang sejarahnya. Itu bisa melihat apakah ada tema atau elemen rasisme atau rasialisme di dalam karya sastra itu yang dia baca. Kita juga bisa melihat dari kacamata gay and lesbian critics gitu ya, dalam memaknai atau membaca sebuah teks melalui kacamata homoseksual gitu ya, apakah ada elemen-elemen gay dan lesbian atau LGBT di dalam karya sastra, atau bagaimana mereka itu memaknai sendiri gitu melalui latar belakang pengalaman, latar belakang seksualitas mereka. Nah, jadi itu salah satu adalah beberapa pertimbangan bahwa ini reader response criticism atau reader oriented criticism ini begitu penting untuk dipertimbangkan dan bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari teori sastra yang bersifat saintifik. Nah, untuk lebih ke dalamnya kita lihat. Jadi terus tujuan dari response criticism ini sebenarnya apa sih? Secara sederhana kita bisa mengatakan yang pertama adalah why do you as the reader like or dislike the text. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita tidak suka atau suka dengan teks ini. Jadi dekat sekali dengan misalnya seperti book review, movie review. Jadi seperti itu ya. Lebih dekat ke situ gitu. Tetapi tidak hanya itu, karena sebagai pembaca kita juga bisa explain whether you as the reader agree or disagree with the author. Jadi misalnya di dalam sebuah novel itu ada pemaknaan mengenai cara si penulis itu melihat dunia, ya kan, cara melihat agama, cara melihat kehidupan sosial, cara melihat kehidupan politik, atau cara melihat karakter-karakter tertentu, apakah berdasarkan rasnya atau berdasarkan pada gendernya atau seksnya gitu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kita tidak suka atau suka, ya kan, atau setuju atau tidak setuju. Dan yang terakhir adalah identify the text purpose and critique the text. Jadi kita mengidentifikasi tujuan dari teks itu, kemudian mengkritisi. Nah, dengan pola seperti ini maka akan terjadi beragam macam perbedaan, ya kan, yang bisa dikatakan setiap kepala akan memiliki opini, pendapat, dan outcome yang berbeda, sangat bertentangan kembali dengan formalism, ya, formalism di mana sebuah karya sastra, sebuah teks itu yang canon gitu ya, atau canonical itu sudah pasti, sudah fix maknanya. Sedangkan ini tidak bisa, karena yang memberikan makna itu bukan otoritas tertentu, bukan karya sastra itu sendiri, tapi kita yang membaca, kita yang berhak menentukan maknanya. Makanya kita merespon karya sastra itu. Jadi, the different interpretation produced by different readers can be seen simply the effect of the different personalities and personal histories involved in constructing meaning from the same series of clues. Meskipun kita membaca karya yang sama, tetapi karena personality kita berbeda dan sejarah masing-masing pembaca itu berbeda, maka outcome-nya juga akan berbeda, maka analisisnya juga akan berbeda. Selain itu, not only does the reader create the work of literature in large part, but the literature itself may work on the reader as he or she reads, altering the reader's experience and thus the reader's interpretation. Jadi, kita tidak hanya menciptakan makna sebagai pembaca, tapi kita juga bisa terpengaruh, gitu kan? Kita juga bisa menjadi bagian dari pengalaman yang dibagikan oleh teks itu. Nah, jadi kita bisa terlibat, ya, atau kita bisa terpengaruh, opini kita bisa terpengaruh dengan apa yang ada di novel, teks, karya sastra itu. Nah, sekarang bagian terbesarnya,
berarti adalah terus bagaimana cara kita menganalisis menggunakan teori ini, ya kan? Dan itu harus sekali lagi bersifat saintifik, tidak sekedar opini, tidak sekedar apakah kita setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, ya, tetapi harus memiliki dasar keilmuan, ya, yang kuat sehingga penggunaan teori ini, yaitu tadi ya, bersifat ilmiah gitu ya. Nah, yang harus dipertimbangkan adalah pertama adalah criticize with examples. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika kita menganalisis karya sastra menggunakan reader response criticism. Pertama adalah prinsipal. Misalnya begini, kita bisa melihat apakah sebuah karya sastra itu rasis, ya kan? Jadi ini prinsipal. Jadi makna utama dari sebuah karya sastra itu seperti apa? Apakah bersifat rasis di situ, misalnya mengagung-agungkan satu ras tertentu di atas ras lainnya, ataukah unreasonably puts down things such as religion or groups of people such as women or adolescents, conservatives or democrats, etc. Jadi apakah karya sastra ini punya kecenderungan untuk menghina, menyepelekan, merendahkan hal-hal tertentu, misalnya agama, budaya, kelompok orang, kemudian pilihan politik dan sebagainya. Atau yang terakhir, does the text include factual errors or lies? Jadi apakah ada fakta-fakta yang salah gitu? Ada fakta-fakta yang palsu atau yang hoax gitu ya. Dan itu kita harus memberikan contoh. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Kita harus memberikan contoh gitu ya. Kita bebas beropini gitu ya. Karena memang respon kita setelah kita membaca gitu kan. Atau yang kedua adalah formnya, bentuk standar. Misalnya, is the text poorly written? Is it too emotional or too childish? Are there typos or other errors in the text? Apakah terlalu emosional? Maksudnya kelihatan sekali bahwa si penulis itu melibatkan emosinya dalam menulis karya sastra ini, menulis ceritanya, plotnya gitu ya. Ataukah terlalu miskin dalam penokohan, dalam latar gitu ya, atau banyak typonya. Jadi hal-hal yang technical itu bisa kita bahas. Tapi sekali lagi dengan menggunakan examples agar scientific ya, tidak sekedar opini, tetapi kita memberikan contoh yang jelas gitu. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita ajukan ketika kita menganalisis ya. Setelah tadi kita mendapatkan itu, terus gimana sistematika dari reader response criticism ini? Senjatanya apa saja? Pertama, what does the text have to do with you personally and with your life, whether it is something to do with past, present, or future. Nah, jadi kita memasukkan apa hubungan teks itu dengan diri kita. Misalnya kita berpendapat bahwa teks ini rasis, ya kan? Teks ini rasis. Kita bisa mengambil contoh dan kita bisa menceritakan juga latar belakang kehidupan kita. Nah, yang disarankan adalah ketika kita menulis itu, misalnya kalau sudah tingkatan college gitu ya, atau college, tentu saja ketika kita menganalisis sebuah essay, analisis gitu ya, tidak boleh diharapkan untuk tidak menggunakan first pronoun gitu ya, first person pronoun, misalnya I gitu ya. Jadi tetap saja menggunakan the writer atau the reader atau the researcher, kemudian pakai he, she gitu. Tetap seperti itu ya. Meskipun sebenarnya itu merujuk ke kita sebagai si penganalisis itu ya. Kemudian yang kedua, how much does the text agree or clash with your view of the world and what you consider right or wrong? Teks itu punya anggapan tertentu mengenai cara misalnya pandangan hidup dunia. Misalnya dunia sudah semakin kacau balau, kemudian materialisme semakin menguat, kemudian hal-hal lain yang bertentangan dengan pendapat kita. Maka kita perlu menjelaskan mengapa itu bertentangan. Menurut kita seperti apa, menurut novel itu seperti apa. Nah, tapi sebelum kita sampai ke opini kita itu tadi, ya kita harus jelaskan dulu bagaimana pandangan novel itu dengan contoh-contohnya tadi yang di proses yang pertama, step yang pertama. Baru kita memasukkan respon kita sekaligus melibatkan diri kita sebagai pembaca di dalam analisis
karya sastra. Jadi biasanya kalau masih setingkat primary gitu ya, SD gitu ya, atau mungkin high school, secondary school, SMP, SMA, mungkin oke lah. Pelatihan atau latihan analisis ini adalah dengan mengeksplor atau mengekspos atau membebaskan opini kita sendiri dengan mengatakan I think that bla 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 bla, boleh. Tapi ketika sudah masuk college sudah harus discientifickan gitu ya, sudah harus menggunakan third singular pronoun gitu kan. Oke. Kemudian lanjut, yang bisa kita gunakan dalam sebuah analisis, pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan dalam analisis reader response criticism ini adalah what did you learn and how much were your views and opinions challenged or changed by this text, if at all? Did the text communicate with you, why or why not? Nah, ini yang disebut tadi, bahwa kita sebagai pembaca juga bisa terpengaruh oleh teks. Misalnya gini, kita berpikir sebelumnya bahwa perempuan itu sudah mendapatkan hak dan kewajiban mereka dengan normal di masa sekarang. Tetapi ketika kita membaca sebuah teks, kita melihat bahwa oh tidak, perempuan itu ditindas bahkan dengan kehidupan yang modern seperti sekarang. Akhirnya itu mengubah pola pandang kita. Makanya kita merespon teks itu dengan menjelaskan seberapa besar atau apa yang kita bisa pelajari dari teks itu. Gitu. Apa yang mempengaruhi kita sehingga kita berpikir sebaliknya atau berpikir tentang hal yang lain yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita pikirkan. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah how well does the text address things that you personally care about and consider important to the world? How does it address things that are important to your family, your community, your ethnic group, to people of your economic or social class or background, or your faith tradition? Jadi teks itu relate nggak sama kehidupan kita? Apakah soal keluarga, apakah komunitas, suku, ras, atau kepercayaan agama gitu. Relate-nya seberapa? Relate banget ternyata, karena saya juga merasakan bahwa begini-begini. Jadi novel ini memang sesuai dengan yang saya alami sebagai bagian dari komunitas tertentu, atau sebagai bagian dari keluarga, atau dari negara dan bangsa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya pikir cukup ya, tapi saya akan memberikan sedikit kesimpulan gitu ya. Jadi memang unik kalau kita bandingkan dengan teori-teori yang lain, misalnya teori psychoanalysis. Kita melihat pemaknaan sebuah karya sastra itu berdasarkan pada teorinya. Ketika teori itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan fobia adalah seperti ini, yang disebut dengan paranoia adalah seperti ini, kita mencari pembuktian dalam sebuah karya sastra dan melihat ke teorinya. Begitu juga dengan misalnya teori feminism. Ya kan, feminisme mengatakan bahwa peran perempuan adalah sebagainya dan sebagainya gitu ya. Dan kita melihat di karya sastra ini dan kita aplikasikan feminisme ke dalam karya sastra ini. Nah, reader response criticism itu kita bebas saja menggunakan latar belakang kita boleh. Misalnya kita seorang feminis, kita boleh menggunakan pola pandang, pola pikir, ya kan, perspektif atau lensa atau kacamata kita sebagai seorang perempuan. Jadi kita bebas menentukan opini kita, apa yang kita rasa dari membaca atau setelah membaca sebuah karya sastra, sebuah teks. Tetapi sekali lagi, karena ini bukan sekedar opini, pendapat dan harus bersifat ilmiah ya, dan keilmuan, maka ada step-step yang harus dilakukan. Step pertama adalah mencari makna atau menciptakan makna, kemudian memberikan contoh, baru kita melibatkan diri di dalam penelitian itu, melibatkan diri di dalam analisis itu. Jadi kitanya masuk di situ. Itu. Oke, guys, I really hope that it can help ya. Meskipun seperti biasa semua teori itu tidak, saya pikir ini terlalu singkat untuk menjelaskan semuanya. Semoga nanti bila ada kesempatan dan bila teman-teman ingin, bisa silahkan komen saja
Kemudian nanti kita lihat apa yang bisa saya berikan lagi, apa yang saya bisa bantu untuk memperdalam atau memperkaya pemahaman mengenai teori-teori sastra. So thank you very much for watching it. Don't forget to subscribe, like, and comment so that I can I can make more valuable videos. Thank you very much and see you. Bye.